Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haris Febrian dengan NIM 231 0211 210 197. Baik, langsung ke soal pertama. Apa sih otonomi daerah itu dan sistem apa yang dianut oleh negara Indonesia? Otonomi daerah adalah konsep pemerintah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas desentralisasi. Sistem yang dianut Indonesia ialah desentralisasi. Nomor 2. Apa saja prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Prinsip yang pertama yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah pembagian kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk pembangunan infrastruktur lokal serta pendidikan serta kesehatan. Lanjut, yang kedua, dekonsentrasi. Dekonsentrasi urusan pemerintah yang tetap menjadi kewenangan pusat tetapi dilimpahkan kepada pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah seperti gubernur sebagai perwakilan pusat. Yang ketiga, tugas pembantuan. Pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan oleh pusat kepada pemerintah daerah atau desa dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya pada pemberi tugas. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ialah ketimpangan antar daerah. Tidak semua daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur yang sama. Daerah maju seperti Jawa dan Bali lebih unggul dibandingkan daerah tertinggal seperti beberapa wilayah di Papua, NTT, atau Kalimantan. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Peningkatan kewenangan kepada pemerintah daerah membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa kepala daerah penyalahgunaan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampaknya, praktik korupsi ini merugikan rakyat karena menghambat pembangunan dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut laporan, banyak kepala daerah terlibat kasus korupsi, terutama terkait pengadaan barang atau jasa dan dana hibah. Yang ketiga, kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Tidak semua pemerintah daerah memiliki pegawai dengan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan yang memadai untuk mengelola pemerintah secara mandiri. Dampaknya, kelemahan ini menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang optimal. Pengelolaan anggaran daerah tidak efisien dan perencanaan pembangunan daerah tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, berikan contoh kasus yang menunjukkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Contoh kasusnya ialah adalah reklamasi DKI Jakarta. Deskripsi kasus. Pihak yang terlibat pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah DKI Jakarta. Latar belakang. Pemerintah daerah DKI Jakarta mengizinkan reklamasi Teluk Jakarta untuk membangun pulau-pulau buatan sebagai bagian dari proyek pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Namun, proyek ini mendapat kritik dari pemerintah pusat. Masyarakat
dan aktivis lingkungan karena dianggap melanggar aturan lingkungan hidup. Konflik. Pemerintah pusat melalui KLHK memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi karena ditemukan banyak pelanggaran, termasuk izin tidak sesuai prosedur dan potensi kerusakan ekosistem. Di sisi lain, pemerintah DKI Jakarta bersikeras bahwa proyek ini sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Penyebab konflik. Perbedaan perspektif kebijakan. Pemerintah pusat memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup dan penegakan aturan. Pemerintah daerah fokus pada pembangunan ekonomi dan percepatan investasi. Ketidaksinkronan peraturan. Peraturan daerah terkait izin proyek seringkali tidak sejalan dengan undang-undang nasional. Ada tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir antara pusat dan daerah. Yang ketiga, kepentingan politik. Proyek reklamasi menjadi isu politik yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Dan tidak lupa juga saya berikan terima kasih kepada Pak Arisandi dan Bu Erlina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.